Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Selamat mendengarkan dan menyimaknya. Tentang pembahasan materi sekarang ini mengenai pelajaran akuntansi ya. Materi pembahasan yaitu tentang pengertian akuntansi yang mencakup pada apa itu akuntansi, tujuan, fungsi, dan manfaatnya. Baiklah, sekarang kita mulai kepada masalah pengertian akuntansi. Akuntansi ini merupakan suatu proses atau kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya dalam bisnis ya. Kata akuntansi ini diadopsi dari bahasa Inggris yaitu accounting ya, yang artinya menghitung. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi ini disebut dengan akuntan. Jadi akuntan ini merupakan profesi dari seseorang yang punya keahlian dalam accounting ya. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association, disingkat AAA ya, A3 ya. Akuntansi ini merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accounting, disingkat AICPA, AICPA, akuntansi ini merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsirannya terhadap hasil-hasilnya. Secara umum, pengertian akuntansi ini merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi akuntansi ini ya sangat erat hubungannya dengan angka-angka dan perhitungan yang rumit sebagai bentuk pencatatan transaksi yang sifatnya finansial atau keuangan. Akuntansi ini memiliki banyak manfaat bagi pihak yang melakukannya karena dapat memberikan informasi kondisi keuangan, gambaran tingkat laba perusahaan, penentuan pajak, dan peraturan perusahaan juga lain-lainnya. Pembuatan laporan akuntansi ini bisa digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan sesuai hasil analisis akuntansi. Jadi akuntansi ini sangat dibutuhkan ya dalam kegiatan bisnis, yaitu sebagai alat pengontrol dan pelaporan keuangan perusahaan. Berikutnya pengertian akuntansi menurut para ahli ekonomi ini ya.
Di antaranya, satu, menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison. Menurut Horngren dan Harrison, akuntansi ini mempunyai arti sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Yang kedua, menurut Charles Letton. Menurut beliau, akuntansi ini merupakan aktivitas yang bertujuan untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya, usaha, dan hasil atau prestasi. Arti ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Yang ketiga, dari Karl Warren, Jim Repe, dan Jonathan Ducak. Menurut mereka, akuntansi ini merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Berikutnya, menurut, ya ini yang keempat ya, menurut Rudianto. Menurut dia, akuntansi ini merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Kelima, ini menurut C. Wes Surman. Menurut dia, akuntansi ini merupakan pengalaman tertulis yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengalaman yang tersusun berharga bagi pembuatan pilihan. Berikutnya, keenam, menurut Suparwoto L. Menurut dia, akuntansi ini merupakan suatu sistem untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak eksternal ini terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh, dan juga lainnya. Berikutnya ketujuh, menurut Glenn C. Arnold. Menurut dia, akuntansi ini merupakan suatu sistem untuk memberikan informasi, terutama informasi keuangan, kepada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Berikutnya, kedelapan. Ini menurut ABP. ABP ini singkatan dari Accounting Principle Board. Akuntansi ini merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang memiliki sifat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Yaitu pengertian akuntansi menurut para ahli ekonomi ya. Berikutnya,
Yang kedua mengenai tujuan dari akuntansi. Apa sebenarnya tujuan dari akuntansi ini? Yaitu untuk mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya digunakan sebagai dasar di dalam membuat keputusan ekonomi ya, atau keputusan keuangan lah. Ya, kalau kita rinci tujuan akuntansi ini yaitu pertama atau satu, ini tujuan secara umum, yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktivitas maupun baik itu aktiva maupun pasifa. Aktiva ini adalah aset, sedangkan pasifa ini adalah liabilities di perusahaan ya. Kemudian juga menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi neto di perusahaan. Lalu memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan. Berikutnya, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, utang, serta modal. Berikutnya, menyediakan informasi lain terkait dengan laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Itu tujuan umum dari akuntansi. Yang kedua, mengenai tujuan akuntansi secara khusus, spesifik, objektivitis. Secara khusus tujuan dari akuntansi ini yaitu menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, disingkat PABU atau General Accepted Accounting Principle, disingkat GAAP. Yang berikutnya, 3. Tujuan akuntansi secara kualitatif. Tujuan akuntansi secara kualitatif ini diantaranya yaitu memberikan informasi yang relevan. Berikutnya, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya dan validitasnya. Berikutnya, informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Memberikan informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin. Berikutnya, informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum PABU dan dapat diperbandingkan. Kemudian, untuk menyampaikan laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan, yaitu mengenai tujuan dari akuntansi. Yang berikutnya, ketiga, yaitu mengenai manfaat akuntansi dalam dunia bisnis. Jadi teknik pembukuan ini mencakup pencatatan transaksi, ini mempunyai manfaat yang penting bagi dunia bisnis yang bisa memberikan dampak besar bagi perkembangan bisnis dunia usaha tersebut.
Beberapa manfaat akuntansi tersebut yaitu diantaranya satu, sebagai informasi keuangan. Artinya proses akuntansi ini bisa memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial bagi manajemen ya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka seseorang atau perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang mengetahui keuangannya mengalami masalah atau tidak. Ya, ini karena misalnya terlalu boros ya dalam membeli barang-barang ya di batas keperluannya. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan dilakukan dengan baik akan membantu kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluarannya. Akuntansi juga ini bisa dijadikan sebagai alat kontrol mengendalikan keuangan. Dengan begitu, seseorang atau perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasi sumber daya yang dimiliki, utamanya yang erat hubungannya dengan masalah finansial atau keuangan. Yang keempat, sebagai alat untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan ini membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, kita dapat memperhitungkan berbagai keperluan yang diperlukan sehari-hari, sehingga mengeluarkannya tidak membengkak ya. Itu. Jadi harus sesuai dengan keperluannya. Dalam pengertian akuntansi telah disinggung tentang sistem pelaporan keuangan, termasuk untung rugi perusahaan, sehingga akuntansi ini pasti sangat dibutuhkan dalam bisnis perusahaan atau dalam dunia usaha, karena beberapa fungsi dari akuntansi ini ya, kalau kita jabarkan atau kita rinci, fungsi dari akuntansi ini yaitu satu, merekam catatan transaksi atau recording report secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke akun ledger sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss atau keuntungan dan kerugian dari bisnis di akhir periode akuntansi. Yang kedua, melindungi properti dan aset. Fungsi akuntansi ini untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Aset di sini yaitu harta ya, harta perusahaan, harta lembaga. Jadi kalau ada harta yang hilang, yang tidak ada ya, itu perlu dipertanggungjawabkan. Semua tidak sah ya, dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami bangkrut ya. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang
untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tidak sah atau mengakibatkan hilangnya atau loss aset yang ada di perusahaan atau di lembaga ini. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil usaha, ya, ini harus dikomunikasikan. Akuntansi ini punya fungsi untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditor, karyawan, ya, kantor perusahaan, peneliti, dan instansi lainnya. Yang keempat, ini berfungsi sebagai meeting legal, yaitu berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi prasyarat hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengembalian penjualan, pajak, pengembalian pendapatan pajak, ya, pendapatan pajak, dan juga lain sebagainya. Yang kelima, ini punya fungsi mengklasifikasikan. Artinya akuntansi ini sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dan semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entry. Aktivitas klasifikasi ini dilakukan pada buku yang disebut dengan ledger atau buku besar, ya. Yang kemudian keenam, berfungsi untuk membuat ringkasan. Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut. Aktivitas ini mengarah pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca. Yang ketujuh, punya fungsi analisis dan menafsirkan. Akuntansi ini melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan yang sudah melalui proses analisis, kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti, sehingga dapat membantu dalam membuat penelitian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Selain daripada itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa yang akan datang dan framing dari kebijakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Demikianlah pembelajaran kali ini, kami akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.